Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia, setelah di pertandingan terakhir dipermak habis oleh Malaysia dengan skor mencolok 5-1. Gol-gol Malaysia U17 dihasilkan oleh Muhammad Zainur Hakimi Zain, Harami Wafi, Muhammad Anjas Mirza, dan Afik Denish. Sementara gol Indonesia U17 dicetak oleh Arhan Kaka. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia terlempar dari posisi 6 runner-up terbaik, karena di saat bersamaan, Laos yang berada di grup B berhasil menang atas Kirgistan, dengan demikian Laos berada di posisi ke-6 dan mengubur mimpi Indonesia untuk menjadi salah satu runner-up terbaik. Timnas Indonesia di pertandingan ini benar-benar kehabisan bensin. Tanda-tanda pemain sudah mulai kecapean sudah dapat dilihat ketika timnas berhadapan dengan Palestina. Di pertandingan itu mereka bermain tidak seperti di laga-laga sebelumnya yang penuh energi. Miskomunikasi, salah passing, dan mudah kehilangan bola sering terjadi di pertandingan tersebut. Menurut teorinya, ketika pemain sudah habis energinya karena stamina yang sudah kedodoran karena beberapa faktor, bisa saja pemain terlalu di-push selalu dimainkan, atau karena latihan fisik yang kurang ketika akan menghadapi event ini, bisa jadi menjadi alasan yang masuk akal. Ditambah bek andalan timnas Iqbal yang mengalami cedera, dan tidak bisa tampil menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir, yang menentukan langkah kedua tim untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Lengkap sudah menjadi alasan untuk timnas kalah di pertandingan ini. Beberapa faktor yang menyebabkan timnas gagal lolos ke Piala Asia. 1. Minimnya rotasi pemain penting di setiap laga. Pelatih Bima Sakti sebagai pelatih timnas menggunakan formasi favoritnya yaitu formasi 4-3-3. Formasi ini lebih terkenal dengan formasi menyerang, dibutuhkan stamina yang prima untuk bisa menerapkannya di lapangan. Pertandingan yang cuma berjalan 2 hari dalam setiap gamesnya otomatis dibutuhkan kejelian pelatih untuk merotasi pemainnya. Hal ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Bima karena selalu memainkan starting 11 yang selalu sama di setiap pertandingan. Dengan artian 11 pemain inti yang sama akan selalu dimainkan sebagai starter. Hal tersebut diperparah dengan kualitas lapangan yang licin dan berlumpur, karena lapangan di Pakansari ini memiliki drainase yang sangat-sangat jelek, sehingga kalau hujan akan menimbulkan permukaan yang licin. Faktor lapangan yang licin ini akan cepat menguras tenaga dan rentan membuat pemain cedera. Hal inilah yang menyebabkan pemain timnas mulai kehabisan tenaga ketika berhadapan dengan Palestina dan puncaknya ketika berhadapan dengan Malaysia di laga terakhir. 2. Miskin taktik dan miskin formasi. Timnas Indonesia terlalu mengandalkan formasi 4-3-3. Formasi itu selalu dimainkan di setiap laga, sehingga akan mudah terbaca oleh pelatih lawan. Tidak adanya kombinasi penggunaan dengan formasi yang lain misalkan formasi 3-5-2-3-4-3 yang notabene adalah formasi yang sering digunakan oleh pelatih senior Shin Tae-yong ketika berhasil membawa timnas senior dan timnas U20 lolos ke Piala Asia, menyebabkan taktik permainan timnas mudah terbaca oleh lawan. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih Malaysia di sebelum laga. Mereka sudah bisa membaca bagaimana Indonesia bermain, karena kami bisa menganalisa permainan Indonesia melalui rekaman pertandingan yang bisa dilihat di YouTube. Pelatih Malaysia dengan cerdik berhasil menerapkan strategi menunggu untuk menyerang. Hal tersebut berhasil mereka lakukan. Di babak pertama, dengan mengandalkan counter attack yang cepat, mereka berhasil menyerangkan 5 gol di babak pertama, sehingga membuat mental pemain muda timnas benar-benar hancur. Walau di babak kedua timnas berhasil membalas 1 gol, tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan timnas untuk lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan. 3. Efek juara AFF dan dijadikan komoditi iklan oleh Indosiar dan Ketum PSSI.
Ketika timnas U17 berhasil menjadi juara di AFF Cup 2022 kemarin, mereka benar-benar dielu-elukan oleh seluruh masyarakat pecinta timnas. Karena keberhasilan mereka menjadi juara sangat ditunggu-tunggu. Karena mereka berhasil mengalahkan Vietnam di final dan menjadi juara dengan permainan yang menjanjikan. Tapi di balik itu, apa yang ditakutkan oleh netizen ketika penyambutan yang berlebihan oleh PSSI dan acara seremoni kejuaraan yang over ketika mereka diundang oleh stasiun televisi Indosiar untuk menghadiri acara yang disebut-sebut oleh netizen sebagai acara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah serta acara yang tidak penting, karena hanya akan menyebabkan star syndrome dan akan membuat mereka lupa diri, yang otomatis akan membuat mereka tidak fokus untuk lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi event yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Asia. Dan itu benar-benar terjadi malam ini, di pertandingan terakhir menghadapi musuh bebuyutan Malaysia. Timnas dipermak habis dengan skor mencolok 5-1, dan menutup mimpi timnas untuk lolos ke Piala Asia U17 tahun depan. Dengan demikian timnas ini akan dibubarkan dan pemain akan dikembalikan ke klub-klub atau SSB masing-masing. Semoga PSSI dan Ketum PSSI juga televisi Indosiar sadar diri dan malu, apapun itu, kalau sesuatu itu berdasarkan duit dan rating, tidak akan baik dan akan merusak bagi mental pemain timnas yang usianya masih terlalu hijau, untuk dijadikan komoditi iklan dan keuntungan sepihak bagi Ketum dan Indosiar. Semoga bukan hanya saat menang saja Iwan Bule dan Menpora serta Indosiar hadir. Di saat Timanas kalah mereka juga harus muncul sebagai orang yang pertama hadir dan bertanggung jawab atas kegagalan ini.